Selamat pagi, shalom buat sahabat dan pemirsa semua dimanapun Anda berada hari ini. Doa dan harapan saya kita semua sehat dalam perlindungan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini, mengapa Ismail diusir. Saya akan baca kepada kitab firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 8 mulai. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri, berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Puji Tuhan. Abraham mempunyai dua anak, satu Ismail terlahir dari pembantunya Hagar, yang kedua Ishak lahir dari istrinya Sarah. Dan dikatakan firman Tuhan apa yang kita baca, setelah Ishak disapi, Abraham membuat pesta syukuran. Dia mengundang semua kerabat-kerabatnya tentunya. Dan ketika pesta sedang berjalan, Sarah melihat Ismail sedang bermain-main dengan Ishak, dan Sarah bilang sama Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu bersama dengan anaknya, sebab yang akan menjadi ahli waris bukan dia, tetapi Ishak." Apa yang terjadi? Abraham begitu sebel, begitu kesal hatinya. Kenapa demikian? Wajar, saudara, karena dalam masa tuanya dia baru memperoleh anak, dan anaknya cuma dua. Sementara Abraham ini seorang yang sangat kaya, dia diberkati Tuhan, jadi tidak mungkin dia susah untuk merawat dan membesarkan itu, sehingga dia membuat hal itu membuat hatinya dongkol. Dan dalam kedongkolannya ayat 12 firman Tuhan, "Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dan dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Sampai Tuhan mengkonfirmasi ulang apa yang disampaikan Sarah istrinya supaya Abraham gak sebel. Tuhan bilang turuti aja. Dan ayat-ayat berikutnya besoknya Abraham menaikkan Ismail ke keledai, dan dia menyuruh dia bersama dengan pembantunya pergi. Pertanyaannya, mengapa Ismail diusir? Itu yang perlu kita mengerti secara rohani hari ini, supaya kita memahami maksud Tuhan dari peristiwa ini. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, dalam Kejadian pasalnya yang ke-16, Sarah mengeluh. Dia bilang sama Abraham, "Aku sudah tua, kita sudah tua. Udahlah, ambillah pembantu kita Hagar, hampirlah dia. Mungkin lewat dia kita akan memiliki anak, memiliki keturunan." Jadi alasan yang pertama, mengapa Ismail diusir? Karena Sarah mau bantuin Tuhan. Ada banyak orang macam Sarah ini, pengen berbuat sesuatu seolah-olah rohani, mau bantuin Tuhan. Padahal itu tidak Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau dari kita adalah menurut kepada firman Tuhan, menurut kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, apa yang Tuhan tidak suruh jangan lakukan. Dan ternyata Alkitab berkata Abraham setuju dengan ide Sarah tersebut. Sehingga
terlahirlah Ismail. Lahir Ismail, dan tahu saudara, ketika Ishak disapi dan dirayakan, dibuat pesta, umur Ismail 13 tahun. Dan tahu saudara, di dalam pasal 16 kitab Kejadian ayat 16, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. 86 tahun dia memiliki Ismail. Ayat 17, pasal 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kapan firman ini disampaikan? Di pasal 17 ayat 1 ini, umur Abraham 99 tahun. Tadi pasal 16 ayat 16, Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun. Jadi umur Ismail 13 tahun, dan selama 13 tahun Abraham membesarkan, merawat, mendidik Ismail. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Abraham. Selama 13 tahun Tuhan berdiam diri, tidak berbicara kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham hidup di luar kehendak Tuhan. Makanya pasal 17 ayat 1 dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Selama 13 tahun Abraham hidup bercela. Kenapa bercela? Karena dia berbuat sesuatu yang Tuhan tidak suruh, berbuat sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Apa yang dilakukan Abraham dan istrinya ini adalah perbuatan daging, perbuatan emosional, sehingga itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan, segala macam perbuatan daging, segala macam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu harus diusir dari hidup kita. Kalau Kolose pasal 3 ayat 5 bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau itu tidak dimatikan, maka Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Meskipun kita dengar firman, kita dengar khotbah, tapi kita nggak bisa menangkap, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa memahami, tidak ada rema yang kita dapat. Kenapa? Karena kedagingan yang kita pertahankan, kedagingan yang kita simpan, kedagingan yang kita pupuk, kedagingan yang kita pelihara. Jadi segala bentuk macam kedagingan itu harus dikeluarkan, harus diusir, harus dimatikan dari kehidupan orang percaya, supaya kita bisa mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan, dan suara Tuhan kita bisa menangkap dan memahami maksudnya. Makanya dalam pasal 17 ayat 1 Tuhan bilang kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya hal-hal yang di luar kehendakku jangan lakukan. Artinya di luar yang kupirmankan jangan lakukan. Itu yang pertama, alasannya bahwa kedagingan itu harus dimatikan atau diusir dari pribadi anak-anak Tuhan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Alasan yang kedua, karena ketidaksabaran. Pasal 15, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, engkau akan memiliki seorang anak. Sampai Tuhan bilang kepada Abraham, ayo. Abraham dibawa keluar. Terus Tuhan bilang sama Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Lihatlah pasir di laut. Kalau engkau bisa menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu di pasal 15. Janji Tuhan jelas
janji Tuhan bahkan sangat jelas kepada Abraham. Tapi pasal 16, karena tidak sabar. Banyak faktor yang membuat kita tidak sabar. Kalau Abraham dan istrinya, mereka melihat usia mereka yang semakin tua, yang semakin ujur. Jadi sepertinya mereka sudah gak sabar lagi menanti janji Tuhan, sehingga mereka mengingkari, mereka melenceng, mereka melupakan untuk sementara firman Tuhan tersebut, sehingga lahirlah Ismail yang harusnya itu tidak dikehendaki Tuhan. Tapi mereka melanggar firman karena ketidaksabaran mereka menanti janji Tuhan. Jadi saudaraku, ketidaksabaran ini seringkali membuat gereja Tuhan jatuh dalam dosa. Ketidaksabaran membuat kita melanggar firman Tuhan. Ketidaksabaran membuat kita menyeleweng dari jalan kebenaran. Itu yang faktanya sering dialami oleh umat Tuhan hari-hari ini. Sebab itu, kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berbicara, kita tinggal nurut, tinggal diam, tinggal manut. Jangan lihat keadaanmu, tapi kami sudah tua, tapi begini, tapi begono. Kalau Tuhan yang ngomong, Dia pasti menggenapi. Kalau Tuhan yang berfirman, cepat atau lambat, Tuhan pasti melaksanakannya sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi kebenaran ini biar mencerdaskan roh kita semua hari ini, bahwa semua yang bersifat kedagingan, keduniawian harus diusir, dimatikan dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, sabarlah menunggu waktu Tuhan, sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong kami untuk hidup benar dalam pandangan-Mu, menurut kepada firman-Mu, berjalan dalam jalan-Mu, sabar menanti waktu Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Biar kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.